Isu dugaan jual beli titik dapur SPPG mulai menjadi sorotan. Kabar ini mencuat setelah muncul desas-desus terkait pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan saat ini Badan Gizi Nasional tengah menjalani audit internal untuk menelusuri dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG tersebut, sekaligus memastikan program yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat itu berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana kelanjutan kisruh BGN ini? Kita bahas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 2 Juni 2026 mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dan menunjuk Nanik SD yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sebagai penggantinya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pencopotan ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir. Prasetyo mengharapkan agar jajaran pemimpin baru itu dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja sekaligus meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih baik. Ini semua ditempuh demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, lebih-lebih dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Diang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Presiden menilai masih terdapat masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, serta pengawasan kualitas makanan yang menjadi tanggung jawab BGN. Atas pencopotan ini, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, ikut bersuara. Mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR, sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini Pak Presiden telah mengambil satu keputusan untuk mengadakan evaluasi pimpinan BGN yang kita dengar tadi dari Mensesnek, terdiri dari Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN. Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini, dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan. Lantas siapa sosok Nani SD yang ini? Nani memulai karir profesional sebagai wartawan di tabloid Bangkit sebelum kemudian meniti karir di berbagai perusahaan media nasional. Karirnya berkembang tak hanya sebagai jurnalis, tetapi juga di level manajemen media. Nani pernah menjabat sebagai pemimpin umum di sejumlah majalah, serta komisaris di sejumlah media. Pengalaman panjangnya membuat dia dikenal aktif mengikuti berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik, bahkan terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pada Pilpres 2019, nama Nani mulai mendapat perhatian lebih luas. Ia bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto dan menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur untuk pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Nani dipercaya masuk dalam jajaran pemerintahan. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 145P tahun 2024, ia dilantik sebagai Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin periode 2024-2029. Pada Juni 2025, Nani sempat ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Persero. Beberapa bulan kemudian, pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi Wakil Kepala BGN. Namun apakah pergantian pimpinan BGN ini dapat menjadi momentum perbaikan?
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia atau Lima Ray Rangkuti mempertanyakan pengangkatan figur internal BGN sekaligus posisi tawar Nani dalam menjalankan tugasnya. Saya kira responnya biasa-biasa saja. Pertama kan justru karena berasal dari organisasi yang sama ya. Kan mereka sama-sama di situ dahulunya. Asumsinya itu kan kalau Pak Dadan dianggap nggak mampu mengelola organisasi itu kan mungkin disebabkan oleh faktor kinerja dari juga katakanlah ya anak-anak buahnya gitu. Nah sekarang justru yang diangkat tuh anak buahnya yang menurut pandangan Pak Prabowo dan pemerintah secara umum ya lebih mampu dibandingkan dengan Pak Dadan sendiri gitu. Tapi kan yang kita lihat selama ini kan betul bahwa ada penutupan, ada sikap tegas, ada macam-macam gitu. Tapi apakah model ritme itu yang dibutuhkan sebenarnya atau pembenahan secara menyeluruh gitu? Itu satu. Nah yang kedua adalah ini harus kita ingat loh ya, yang dihadapi oleh oleh Ibu Nani gitu. Itu satu adalah SPPG yang dikelola oleh militer. Kedua SPPG yang dikelola oleh pihak kepolisian gitu. Lalu SPPG yang dikelola oleh partai-partai politik itu seperti temuannya ICW, yang dikelola oleh anggota-anggota DPR, DPRD macam-macam dan sebagainya gitu. Nggak mudah. Pertanyaannya adalah sejauh apa posisi tawar Ibu Nani terhadap mereka ini semua. Diketahui program MBG menjadi andalan pemerintahan Prabowo Gibran selama 1,5 tahun terakhir kerap menjadi sorotan. Sejumlah persoalan muncul mulai dari kasus keracunan berulang, potensi korupsi anggaran, hingga dugaan praktik jual beli SPPG atau dapur MBG. Sebelumnya, rencana pengetatan pengawasan terhadap penyelenggaraan program MBG dibahas dalam pertemuan antara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Joko Pramono di Gedung Binagraha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5 Mei 2026. Dudung menyebut pemerintah bersama KPK tengah mendalami sejumlah persoalan dan potensi korupsi dalam program MBG, salah satunya dugaan jual beli SPPG. Selain itu masih terdapat berbagai celah lain yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam penyelenggaraan program tersebut. Dudung mengaku menerima banyak laporan terkait persoalan itu. Oleh karena itu, KSP berencana melakukan inspeksi terhadap sejumlah titik yang dinilai rawan praktik korupsi dalam penyelenggaraan program MBG. Sahabat Kompas, evaluasi pimpinan BGN bisa menjadi momentum memperbaiki MBG. Namun ukuran keberhasilannya bukan pada pergantian pejabat, melainkan pada kemampuan pemerintah memastikan program ini berjalan aman, tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, kita nanti bagaimana kabar selanjutnya dari pengusutan dugaan korupsi di tubuh BGN ini.